kita akan membahas di dalam poin yang berikutnya, bicara tentang rahasia di balik ketekunan. Minggu lalu kita sudah mendapat firman mengapa kita harus bertekun. Nah, sekarang kalau saudara bertekun, apakah gagal? Ya. Kalau kita mau bertekun, apakah mampu? Ya, itu dulu yang harus kita konsepkan di dalam hati kita. Karena kalau kita tidak punya keyakinan akan kemampuan dalam bertekun, maka banyak yang gagal dan banyak yang tidak mau maju. Ya. Oleh sebab itu, kita akan melihat di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Menghormati firman Allah, mari kita bangkit berdiri. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-5. Saudara yang bisa melihat di LCD, kita akan sama-sama baca ayat ini. Roma pasal yang ke-5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Saya melihat masih ada beberapa jemaat yang belum hadir. Saya percaya, saya yakin saudara mengikuti ibadah di rumah. Ya. Saudara boleh mempersiapkan diri saudara dengan kedisiplinan. Mari bangkit berdiri yang ada di rumah. Dengarkan sama-sama firman Tuhan. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. Yang di rumah Tuhan, di gereja, kita sama-sama membaca Roma pasal yang ke-5 ayat 3. 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Silakan duduk. Firman Allah berkata, berbahagia orang yang membaca, mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, saudara, saya hanya tinggal membahas poin-poin kecil saja. Ada sekitar 4 poin, ya, untuk saya sampaikan siang hari ini. Bicara tentang kalau saudara dan saya mau bertekun, apakah gagal? Ya. Atau kalau saudara dan saya mau bertekun, apakah kuat? Ya, itu. Dengan saudara mendengar firman ini, nanti di sini titik awal saudara mendapat sesuatu yang baru dari firman Allah dan saudara melangkah. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah minggu lalu ditutup dalam Ibrani pasal yang ke-12. Coba LCD dengan cepat. Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Saudaraku, sebelum saudara dan saya bertindak mengambil keputusan untuk bertekun, ada satu saya harus katakan, ada satu pengetahuan baru bagi saudara. Ditutup firman Tuhan minggu lalu, saya akan baca. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi yang pertama saudara, sebelum saudara dan saya mau bertekun, bahwa sesungguhnya
Yesus Kristus, Tuhan kita, Dia juga dengan tekun mendampingi saudara. Luar biasa Tuhan. Amin. Jadi Dia tidak membiarkan saudara berjalan sendiri. Ini yang harus saudara dan saya yakini. Ini yang harus saudara dan saya membuat menjadi motivasi. Jadi sesungguhnya bahwa kalau saudara dan saya mau bertekun, kita tidak sendiri. Alasan apa lagi saudara yang membuat saudara tidak harus bertekun di dalam Tuhan? Sementara kalau ada orang yang mau mengomong-ngomongin atau ada orang yang mempercakapkan saudara setia di dalam Tuhan, Tuhan juga, Yesus juga dikatakan menanggung itu semua. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan tidak menjadi lemah, bahkan tidak putus. Sekarang kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Sama-sama kita baca. Dua, tiga. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya mengajak saudara membaca dengan mengimani, mulai dari kata sebab. 2, 3. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 3 minggu yang lalu firman Allah berkata bahwa kamu harus menambahkan ketekunan kepada apa? Imanmu. Kamu harus menambahkan ketekunan kepada imanmu. Lalu minggu lalu juga firman Allah berkata bahwa ada upah di balik daripada seseorang yang mau bertekun. Nah, sekarang kita lihat sesungguhnya untuk memperoleh semua itu, dengar ini baik-baik saudaraku, untuk memperoleh semua itu, bagi saudara dan saya, tidak ada yang tidak mungkin. Kekuatan itu loh ya, kekuatan untuk bertekun. Kekuatan untuk setia. Kenapa? Karena firman Allah berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, roh yang ada di dalam diri saudara itu akan menolong saudara, itu akan menolong kita untuk kita bertekun di dalam Tuhan. Bahasa sederhananya begini, udah kebangetan kalau ada bicara berkata saya anak Tuhan tapi tidak bertekun. Ya. Sebab sesungguhnya bukan karena kemampuan diri kita sendiri. Ada satu pribadi, ada kekuatan yang Tuhan. Bahkan saya harus berkata begini, kalau saudara tidak bertekun di dalam Tuhan, itu karena saudara sedang mengandalkan kekuatan sendiri. Camkan ini baik-baik. Ya. Sebab kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita bahwa kita pasti bisa.
mendampingi saudara dan saya. Yang kedua, bahwa roh yang ada di dalam diri saudara lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, sekarang yang ketiga, sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, jika Allah dalam kesehatan saya, tidak ada yang melawan kita. Saya tidak tahu persis pergumulanmu hari-hari ini, tapi tangkap firman Allah siang. Jika Allah dalam kesehatanmu, jika Allah ada dalam rumah tanggamu, jika Allah ada dalam usahamu, tidak ada yang melawan. Tidak ada yang dapat melawan. Artinya apa? Kita bisa bersama dengan Tuhan. Karena diri saudara lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia ini. Amin. Nah, saudaraku, minggu lalu saya mengingat saya berkata begini. Bukan minggu lalu, 2 minggu lalu. Kita berusaha. Kalau saudara sedang berusaha, tapi saudara belum menemukan hasilnya, ini juga menjadi jawaban. Perhatikan ini. Jika Allah di pihak kita, saya menyediakan diri saja, pasti Tuhan tahu. Tuhan berikan saya kesempatan, saya mau bertekun, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan mampukan, pasti Tuhan sertai. Tuhan, saya mau belajar melakukan firman, pasti Tuhan mampukan. Sebab Allah, saudara, yang saudara sembah dan yang saya layani, Dia bukan Allah yang memaksa, saudara. Allah yang berjalan ke kanan bersama dengan saudara. Saudara masih ingat? Seorang penjunan, perhatikan ini baik-baik. Seorang penjunan atau seorang pengrajin yang baik, yang profesional, tidak akan meninggalkan hasil karyanya sebelum selesai. Amin. Ikuti dengan hati yang sungguh-sungguh. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Amin. Saudara masih ingat firman Allah yang Maha Kuasa, Tuhan, baru apa? Allahku. Masih ingat firman itu? Kata Allahku itu adalah satu ungkapan kebanggaan kalau saudara dan saya benar-benar punya Tuhan. Oleh sebab itu sering-seringlah berdoa, Allahku, Tuhanku. Jangan hanya sekedar Tuhan. Ya. Tuhan yang mana? Kemarin ini intermezzo, nggak apa-apa karena anak saya, ya. Ketika kami selesai berdoa mau makan, Jorian ditegur sama adiknya. Asa gimana gitu ya kalau berdoa nggak pakai Tuhan Yesus? Jadi maksudnya selesai berdoa tuh ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Jorian memang pintar berdoa, kalimatnya bagus, tapi nggak ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kami mau makan, amin. Nah, langsung adiknya protes. Asa gimana gitu ya kalau doa teh nggak pakai dalam nama Tuhan Yesus? Ini saudara nggak diajarin loh, ya nggak diajarin. Artinya apa? Anak saja, seorang anak kecil saja, dia menyadari kemana arah, kemana tujuan daripada doanya. Nah, oleh sebab itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus Allah pun dia katakan begini, sebab aku ini apa? Allah.
Persoalan sebesar apapun, persoalan serumit apapun yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini, mari perhatikan doamu. Mari perhatikan ketekunan. Sesungguhnya engkau bertekun itu kepada siapa? Kepada Allah. Jangan kepada pendeta. Jangan. Engkau nanti kecewa. Ya, saya harus katakan ini. Kalau engkau bertekun kepada pendeta, kau akan kecewa. Tapi kalau engkau bertekun kepada Allah, maka Tuhan, Allah yang saudara sembah dan saudara layani, Dia akan campur tangan, Dia akan menyertai. Perhatikan ini. Janganlah takut sebab aku ini apa? Menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi, saudara, saya pernah menyampaikan bicara tentang tangan kanan. Saudara masih ingat? Jadi tangan kanan itu, coba saudara perhatikan. Kalau saudara menuntun anak kecil, pasti latah tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kanan saudara yang saudara pakai. Ya. Serefleks apapun pasti tangan kanan. Saudara, tangan kanan ini bicara otoritas. Tangan kanan bicara kuasa Allah ada di sana. Tangan kanan bicara tentang penyertaan Tuhan ada di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan. Kalau saudara dan saya mau bertekun di dalam Tuhan, yang pertama, Dia pasti menyertai kita. Pasti. Engkau tidak akan dibiarkannya sendiri. Ya. Engkau tidak akan dibiarkannya sendiri. Firman Tuhan berkata, aku ini Allahmu. Bicara tentang kebanggaan pribadi. Allah pun, saudara, begini loh. Dengar ini, perhatikan ini baik. Allah pun itu bangga. Ada rasa kebanggaan kalau saudara dan saya berkata kepada Dia, Allahku. Ya. Sama seperti orang tua ketika mendengar anaknya bilang begini, Bapak aku. Itu bangga. Ya. Bangga. Kataku ini menempatkan pada satu kebanggaan. Jadi tidak main-main, saudara. Kalau saudara berdoa, Tuhanku, Allahku, Bapakku, nah, ini satu kebanggaan, ini satu keyakinan bahwa arah daripada kepercayaan saudara itu tepat. Ya. Jadi tidak hanya sekedar Tuhan terima kasih, tolong, amin. Enggak. Tunjukkan kebanggaanmu kalau engkau punya Tuhan. Tunjukkan kebanggaanmu kalau Allah yang menyertai hidupmu. Katakan Allah. Kalau kita ulang sedikit ya, perhatikan untuk kalimat aku akan menolong engkau. Kembali kepada Roma pasal 5 ayat 3 tadi sampai ke ayat 5. Tapi saya mau baca Roma ya. Sudah? Coba ayat ya, ikut tolong diikuti ya, saya nanti baca LCD. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4.
Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Perhatikan kata mulai pengharapan. Dan pengharapan tidak apa? Mengecewakan karena kasih Allah. Ya, sampai di situ saja. Saudara perhatikan. Jadi ketika saudara dan saya punya persoalan, milikilah sebuah pengharapan. Satu apa namanya ya, ketika Sarip bersaksi, ya dia memang bisa menikmati bagaimana Tuhan menolong, sehingga dia apa? Karena dia merasa dia berani bersaksi. Ada satu pengharapan. Saya pernah saudara mengalami operasi. Memang kalau kita sadar dari operasi itu, memang luar biasa, saudara. Rasanya itu kok kayak aduh. Karena kalau dioperasi, kalau dibius total itu, pikirannya itu sadar tapi nggak bisa membuka mata, tapi kayak tidur, tapi tidur yang sadar. Dan kita tidak bisa memaksa untuk buka mata begini. Nanti dengan habisnya tenaga bius itu, baru kita buka mata. Dalam pikiran itu, waktu saya dioperasi mata pengganti retina ini, yang sebelah kiri, dalam pikiran saya, aduh gimana ya kalau saya nggak bangun. Nggak punya kekuatan saudara untuk melek begini, nggak punya kekuatan. Tapi ya posisinya tidur. Bahkan kalau sudah mau habis pun tenaga obat itu, kalau ada rame orang di sekitar kita, kita dengar suara mereka, tapi kita nggak punya kekuatan untuk melek, untuk buka mata nggak bisa. Tapi kita tahu ada orang yang bicara di samping kita. Nah, ketika kita sadar, ketika kita sudah obat bius itu habis, waduh senangnya itu luar biasa. Ya, itu pengalaman saya waktu dioperasi. Nggak tahu kalau bapak ibu yang lain. Ya. Nah, saudara kembali kepada ini ya, perhatikan nanti kembali kepada Yesaya tadi, bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Saudara yang terkasih di dalam, kembali ke Yesaya, yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan begini, aku akan menolong engkau. Di sini saya mau tekankan, pertolongan Allah akan nyata kalau saudara punya pengharapan. Selama saudara tak punya pengharapan, pertolongan Allah tidak akan sampai. Sama seperti orang pingsan tadi ketika dioperasi, ya, dia punya keyakinan bahwa dia pasti sadar. Itulah pengharapan. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan. Yesaya, tolong. Yesaya pasal 41. Sedikit lagi, ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 10. Bahkan akan menolong engkau. Perhatikan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika saudara punya pengharapan, di situ ada kemenangan. Amin. Kesaksiannya tadi dibilang, ya, kalau kita masuk dalam sebuah pencobaan, sesungguhnya Tuhan beserta dengan kita. Ya. Sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan kita. Saudaraku, sebelum saya tutup firman Tuhan, penyertaan Tuhan tidak berlaku. Penyertaan Tuhan tidak akan berlaku bila tidak ada keyakinan, ya, tidak ada pengharapan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, milikilah pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Kepada siapa? Kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetaplah bertekun di dalam Tuhan, karena saya ulangi, kalau saudara bertekun, saudara tidak akan gagal. Amin.
ada Yesus. Lalu roh yang ada di dalam diri saudara dan saya lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga, Allah di pihak saudara. Ya. Apa masalah? Allah, kalau Allah ada di rumah tanggamu, kalau Allah ada di tengah-tengah usahamu, ya, ini firman Allah. Saya hanya menyampaikan saja. Jangan salahkan Tuhan kalau engkau berusaha, tapi belum berhasil. Kembali koreksi diri, ada Allah atau tidak. Amin. Dan yang terakhir, Allah menyertai saudara dan saya yang mau bertekun kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan di hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Katakan bukan dengan kekuatan. Mari bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Mari angkat tanganmu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, sebelum kita berdoa, saya mau tekankan firman Tuhan. Seperti pujian berkata, bukan karena kekuatan kita bisa menjalani hari-hari ini, tapi semua karena penyertaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kalau engkau mau melihat pertolongan Allah terjadi dalam hidupmu, tetaplah bertekun. Milikilah kerendahan hati. Milikilah kesadaran bahwa engkau ada, kita ada sampai saat ini, semua karena Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan di dalam dunia ini selain daripada kekuatan dari Tuhan. Roh Allah yang ada di dalam diri saudara itu lebih besar kuasanya dari segala roh yang ada di dalam dunia. Percayalah saudara, engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu Haleluya.
pekerjaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Seberapa jemaat-Mu yang hadir siang hari ini, tidak ada satupun yang tidak disertai oleh Tuhan. Semua kami, usaha kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, ditolong, disertai oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami sudah terima firman. Haleluya. Semua kita kami percaya, katakan amin.